Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang sudah PG maupun yang belum mencapai passing grade. Berikut saya akan sampaikan informasi terbaru untuk menyelamatkan guru honorer. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Desain dari tes ini untuk mengingatkan kembali, kita memikirkan afirmasi bukan saja dalam bentuk bonus poin, tapi juga afirmasi untuk sekolah negeri dan juga afirmasi untuk Pemda. Jadi di tes seleksi tahap pertama itu tidak ada guru swasta yang boleh untuk ikut tes seleksi tahap pertama. Dan ini sebenarnya spiritnya adalah untuk memproteksi guru-guru di sekolah negeri. Jadi itu sebenarnya desain dari awal untuk seleksi tahap pertama. Dan untuk Pemda, tadinya kita memikirkan bisa lintas Pemda, tapi ternyata kita memikirkan juga berbagai hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, itu baru dibuka di tahap ketiga. Sehingga afirmasi terhadap yang di Pemda yang bersangkutan itu sampai tahap kedua. Sehingga tidak terjadi sebuah mobilisasi yang bisa jadi lebih besar gitu ya. Nah, ini afirmasi terhadap sekolah negeri itu kita desain, afirmasi terhadap Pemda juga kita desain, sebelum kemudian tahap 3 itu yang lebih artinya lebih persaingannya lebih bebas, dan kita akan melakukan optimalisasi jika masih ada formasi yang tersisa dan guru yang layak, yaitu yang lulus passing grade-nya. Nah, kondisi pada saat ini, Bapak Ibu yang terhormat, yang sudah disampaikan oleh Mas Meli tadi, sudah 293.000 atau hampir 300.000 guru honorer yang sudah lulus formasi pada ujian pertama dan kedua dan akan segera diangkat menjadi guru P3K. Jika kita melihat angka ini dari formasi yang dilamar, nanti akan saya jelaskan, ada formasi yang dilamar, ada formasi yang tidak dilamar. Itu sekitar 75,7%. Jadi artinya angkanya cukup tinggi dari formasi yang dilamar. Atau kalau kita lihat dari total formasi, angka ini sekitar 58,0% dari 506.252 formasi. Ini angka yang sangat besar, persentase yang sangat besar. Lanjut. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, kita juga melihat sebuah data yang menarik Bapak Ibu, yaitu ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 dan di tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T. Ini misalnya kalau di DKI Jakarta, misalnya guru-guru di Kepulauan Seribu melamarnya di Jakarta Utara, gitulah kira-kira ya. Jadi atau yang di daerah desa ngelamarnya ke kota di wilayah kewenangan yang sama, padahal sebenarnya kalau dia bersaing di formasi ini, itu mungkin besar kemungkinan dia akan mendapatkan formasi tersebut. Jadi ternyata banyak, ini 100.000 ini banyak sekali Bapak Ibu, ini lebih dari 20% formasi yang tidak dilamar sama sekali. Ya ini nanti mungkin kita bisa isi dengan optimalisasi formasi. Tapi ini sebarannya juga ada per provinsi yang mungkin juga bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Ada 4 isu utama dari tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama, itu di tahap 1 waktu itu mungkin Bapak Ibu masih ingat di akhir tahun, ketidakjelasan tentang pemberkasan untuk guru-guru yang sudah lulus di tahap 1. Ini sudah jalan, ada solusi yang segera dilakukan, yaitu surat BKN untuk menjadi dasar bagi Pemda untuk segera memproses pengangkatan P3K guru-guru honorer di daerahnya masing-masing. Ini batas akhir untuk penyerahan dokumen nantinya itu kepada BKN tanggal 31 Januari 2022. Ini proses yang sudah sedang berjalan. Lalu yang kedua, ketiga sebenarnya itu mirip, tapi yang ketiga nanti akan itu lebih fokus kepada masalah yang sangat kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan sudah dijelaskan bagaimana posisi kita, adalah yang sudah lulus passing grade. Yang ini di tahap 1 sudah menjadi masalah, jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tapi di tahap kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi
yang ada guru honorer sekolah induk yang bagian ketiga sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah inilah yang isu yang terus kita juga menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kita melihat sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal 1 juta formasi, maka sebenarnya formasi itu berlebih 250.000 atau sekitar 25% dari guru honorer existing. Jadi sebenarnya formasi itu jauh lebih banyak daripada guru honorer yang ada di lapangan. Jadi sehingga kita akan terus mendorong, memperjuangkan bersama-sama bagaimana Pemda bisa memaksimalkan pengajuan formasi tahun ini. Kami terus dan bersama-sama dengan Kemendagri, Kemenkyu, Panselnas untuk melakukan sosialisasi dengan semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi secara maksimal. Dalam forum ini juga bisa saya sampaikan, kami berencana besok Mas Menteri dengan Pak Tito, Pak Mendagri, serta Menpan RB, Menkyu, dan Kepala BKN akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pemda, hostnya Kemendagri, dan untuk menyampaikan bahwa ini sudah dilakukan, sudah ada anggarannya, pengajuannya sudah harus dilakukan untuk memaksimalkan, mendorong Pemda, semua kepala daerah untuk mendorong mereka mengajukan formasi secara maksimal. Karena ini adalah kunci, Bapak Ibu. Kalau ini formasi 1 juta ini nggak diajukan secara maksimal, akan timbul masalah sudah lulus passing grade tapi nggak dapat formasi, padahal formasinya jauh lebih banyak daripada guru honorer existing. Jadi ini harus kita dorong terus, mohon bantuannya juga Bapak Ibu di Komisi 10 untuk mengadvokasikan ini. Dan yang seterusnya adalah tentunya seperti tadi yang disampaikan Mas Menteri, kita ingin mendorong ada segera terbitnya Permenpan yang baru, sehingga aturan main yang baru seperti yang prinsip-prinsip yang Mas Menteri jelaskan tadi itu bisa kita langsung akomodasi. Lulus passing grade nggak perlu lagi ikut ujian. Jadi begitu formasi yang muncul itu mereka didahulukan dan mendapatkan formasi. Jadi itu perjuangan yang terus kita lakukan di Panselnas, dan Mas Menteri terus tentu juga mengadvokasikan hal ini. Setelah itu yang poin yang terakhir, dan ini yang juga tadi Mas Menteri sudah sampaikan, bahwa guru-guru swasta kehilangan guru-guru mereka. Tentunya bagaimana guru-guru swasta dari pihak yayasan ya tentunya ini, guru-guru swasta yang telah lulus formasi ini dikembalikan dan ditugaskan di sekolah swasta. Nah, tapi dialog kemudian berlangsung dan kita pada akhirnya memahami bahwa kunciannya itu ada di Undang-Undang ASN, dan BMPS itu akan mengajukan judicial review untuk Undang-Undang ASN ini. Lalu kemudian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri juga, ya sesuai dengan undang-undang ya semua warga negara ini berhak untuk mengikuti kesempatan untuk ikut seleksi sesuai dengan undang-undang, dan juga kita mendorong semua sekolah swasta agar juga bisa membayar gaji guru-gurunya dan juga kepala sekolah sesuai atau minimum sesuai dengan UMR, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.